Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali malam ini kami berkumpul untuk mendengar firman-Mu. Kami begitu haus dan lapar akan kebenaran. Berkati setiap kami, cerahi pikiran dan perasaan kami. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Kami mau belajar terus Tuhan. Kami mau hidup di sisa umur hidup kami ini, mengerti kebenaran dan melakukannya. Agar Tuhan disukakan, agar hidup kami berkenan bagi Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah sesi ke-38 dengan tema kebaikan Esau. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Di sesi-sesi yang panjang sebelum sesi malam ini, yaitu sesi 1 sampai sesi 37. Itu kita sudah belajar lumayan banyak dari kitab Kejadian, tapi kita juga tinjau dari kacamata perjanjian baru. Sehingga apa yang kita pelajari tidak hanya berdasarkan kitab Kejadian, tetapi menjadi Alkitabiah. Ini penting, sebab banyak orang belajar per ayat atau per kitab dan tenggelam di sana. Sehingga kebenaran yang penuh tidak didapatkan. Hanya konteks dekatnya saja. Oke, malam ini kita akan telusuri lebih lanjut kisah-kisah ini. Sesi ke-38, kebaikan Esau. Terakhir, sebenarnya kisah yang kita bahas dalam sesi-sesi ini tidak terlalu urut, Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa kalau Bapak Ibu ikuti sesi demi sesi, akhirnya akan urut. Kisahnya bermula dari Yakub yang sudah pergi dari rumah orang tuanya dan sudah sampai di Haran, di rumah Laban, yaitu di rumah omnya, saudara dari ibunya, yaitu Ribka. Ya. Nah, setelah 20 tahun, ya, setelah 20 tahun Yakub ada di rumah mertuanya itu, Laban akhirnya jadi mertuanya Yakub, yang adalah pamannya juga. Setelah 20 tahun bekerja terhadap Laban, di rumah Laban, itu 14 tahun dipakai untuk mendapatkan istri. 7 tahun pertama, Yakub berharap mendapatkan Rahel. Rahel adalah yang dicintai oleh Yakub, sangat cantik. Tapi rupanya ditipu oleh pamannya sendiri, Laban. Ketika menikah, diberi Lea. Yakub komplain, kenapa kau beri Lea? Ya, Laban mengatakan, tidak wajar kalau adik itu kawin lebih dahulu, nikah lebih dahulu. Maka dikasih Lea, Yakub tidak berdaya. Yakub diakali oleh Laban. Dulu Yakub mengakali Esau kakaknya, sekarang Yakub diakali oleh Laban. Tapi Yakub tidak menyerah. Ia begitu mengasihi, mencintai Rahel. Sehingga ia bersedia bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Akhirnya total 14 tahun. Dan Yakub mendapatkan Rahel dan Lea. Ingat Bapak Ibu, ini adalah budaya hari itu, zaman itu. Tidak bisa menjadi patokan hari ini. Poligami hari ini sudah tidak boleh. Ini zaman itu. Kita kalau baca Alkitab harus mengerti konteksnya. Ya, jangan melihat itu Alkitab boleh Pak, itu dulu. Lagi pula ketika kita sampai ke perjanjian baru, maka sebagai orang percaya, standar etika kita adalah perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Jadi kalau di perjanjian lama ada model pembunuhan,
kemudian ada poligami, itu tidak untuk diteladani. Oke, kita lanjutkan. Nah, 6 tahun kemudian Yakub masih bekerja pada Laban. Sehingga Yakub menjadi kaya raya. Kaya ternak, budak-budaknya banyak. Nah, satu lagi, soal budak. Ini adalah tradisi atau budaya zaman itu. Zaman sekarang tentu saja kita tidak boleh mempunyai budak. Perbudakan itu sangat tidak etis, perbudakan manusia. Makanya etika, sekali lagi, etika orang Kristen adalah etika perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Ingat itu baik-baik. Jadi orang yang selalu memakai ayat-ayat perjanjian lama di gereja perlu dicurigai. Kalau ia tidak pernah mengungkapkan perjanjian baru, khususnya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ia perlu dicurigai. Bapak Ibu periksa sendiri. Loh kenapa ya? Kok gerejaku itu perjanjian lama terus ya? Visi misinya ya. Segera tinggalkan. Ada sesuatu, something wrong itu namanya. Ya. Karena Kristen itu seperti Kristus. Harus belajar ajaran itu kepada Kristus. Bukan kepada perjanjian lama. Perjanjian lama itu memperkenalkan sejarahnya dan seterusnya. Akhirnya puncaknya ada pada Tuhan Yesus. Begitu ya. Nah, setelah 20 tahun bekerja di rumah mertuanya, yaitu Laban, dan sudah mendapatkan 2 istri, Rahel dan Lea, plus dua gundik, masing-masing Rahel dan Lea punya gundik, punya hamba. Nah, itu dijadikan gundik oleh Yakub. Ingat, ini etika zaman dahulu, tidak berlaku etika zaman ini. Ya, oke. Nah, akhirnya Yakub mengambil keputusan untuk kembali ke rumah orang tuanya di Kanaan. Sebab janji Tuhan adalah kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa tanah Kanaan akan menjadi milik mereka dan keturunannya. Jadi Yakub kembali ke Kanaan. Ya, itu kisahnya. Ya, Bapak Ibu kalau melihat peta ini harusnya sudah mulai familiar ya. Haran ada di atas. Kemudian kalau kita turun rutenya ke Aleppo, Khatna, Damaskus, turun terus ke Gilead dan Mahanaim. Ya. Nah, kisah ini di pertemuan kita yang lalu itu masih ingat Yakub ke Penuel, ya. Di Penuel itu bertemu wajah Allah, bergumul di sana, sehingga akhirnya Yakub namanya diganti menjadi Israel. Kalau Bapak Ibu yang belum mengikuti silahkan buka sesi-sesi kita yang lalu. Semua ada di YouTube. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini dia. Jadi kalau kita baca di Kejadian 32. Kita lanjutkan di kitab Kejadian pasal 32. Oke, saya bacakan ya. Kejadian pasal 32. Ya. Ayatnya yang pertama, Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, dulu ketika Yakub meninggalkan Kanaan, berangkat ke Haran. Yakub ditemui oleh Tuhan dalam mimpi dan malaikat turun naik dari surga ke bumi. Masih ingat ya? Nah, sekarang ketika Yakub ingin kembali ke Kanaan, kembali Yakub bertemu dengan malaikat-malaikat Allah yang disebut dengan bala tentara Allah. Itu di ayat 2. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Nah, begitu. Jadi Mahanaim.
Ya, itu Kejadian 32 ayat 1 dan 2. Jelas ya? Nah, rupanya Yakub ke Mahanaim, sementara Esau dari tanah Edom itu menuju ke arah yang sama. Itulah sebabnya Yakub takut akan ketemu Esau. Mengapa ya Yakub takut? Di pertemuan kita yang lalu, sesi-sesi yang lalu sudah kita bahas. Yakub mengakali Esau sehingga Esau kehilangan hak kesulungan, kehilangan berkat dari ayahnya. Itu diakali oleh Yakub. Nah, jadi Yakub takut ketemu Esau sebab dulu Esau pernah bersumpah ingin membunuh Yakub. Jadi Yakub kembali ke rumah orang tuanya di Kanaan dengan ketakutan, ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin membaca kisahnya yang lengkap tentang Yakub yang takut bertemu dengan Esau ini, itu di Kejadian 32 ayat 1 sampai 21 dan 33 ayat 1 sampai 20, ya. Jadi kisahnya begitu. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti perlahan-lahan, diulang-ulang kalau perlu agar bisa menangkap eh, kisah ini, gambar besarnya seperti apa, ya. Jadi Yakub memutuskan setelah bekerja 20 tahun di rumah Laban dan ia sudah menjadi kaya, ia pulang ke Kanaan membawa kekayaannya dan membawa istri-istrinya dan anak-anaknya. Tapi Yakub punya satu ketakutan, apakah Esau akan membunuhku ya? Waduh, itu Yakub tidak main-main, ia benar-benar takut, Saudara. Ia takut anak istrinya juga dibunuh soalnya. Begitu, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi ketakutannya Yakub ini benar-benar luar biasa, digambarkan di Alkitab nih. Jadi Yakub berharap Esau, kakaknya sudah reda amarah dan dendamnya itu. Karena sudah lama, sudah 20 tahun kan? 20 tahun yang lalu. Meskipun demikian Yakub takut bertemu dengan Esau. Karena Esau pernah bersumpah untuk membunuhnya. Itu di Kejadian 27 ayat 41. Disebut di Kejadian 32 ayat 11 juga, ya. Untuk itu ia mengirim utusan kepada Esau. Sebelum bertemu Esau, Yakub mengirim utusan untuk apa? Untuk melakukan pendekatan agar Esau tidak marah. Utusan ini menyampaikan pesan dari Yakub. Dan utusan ini harus berkata sangat sopan, bahkan memposisikan Yakub sebagai hamba dari Esau dan Esau sebagai tuan dari Yakub. Nah, perhatikan baik-baik. Bukankah yang menjadi tuan harusnya Yakub? Nah, makanya yang dimaksud itu sebenarnya bangsa, bukan Esau menjadi tuannya Yakub. Yakub menjadi hamba tuan Esau, bukan. Ini buktinya terbalik kan? Yakub merasa jadi hamba, Esau adalah tuannya. Jadi Alkitab itu harus dibaca sesuai dengan konteksnya. Itu adalah dua bangsa. Nanti kita lihat di masa depan bangsa Edom punah. Sedangkan bangsa Israel masih ada sampai hari ini. Dipelihara Tuhan. Ya, itu maksudnya bukan Esau akan jadi hambanya Yakub, bukan. Malah sebaliknya Yakub takut terhadap Esau. Ya, makanya kalau baca harus jujur, harus teliti, harus lengkap. Buktinya begitu. Nah, supaya Esau tidak marah. Bahkan Yakub menyediakan hadiah untuk Esau. Lembu sapi, keledai, kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Banyak sekali hadiahnya. Supaya Esau tidak marah lagi. Nah,
Tapi utusan itu setelah sampai kepada Esau dan menyampaikan pesan itu, utusan itu kembali kepada Yakub dengan membawa berita yang menakutkan. Apa itu? Bahwa Esau sedang on the way, sedang berjalan dengan membawa 400 orang, ingin menemui Yakub. Maka dikatakan dalam pasal 32 ayat 7, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Yakub begitu takut, Saudara. Ya. Oke. Nah, ini dia. Utusan itu dikirim di tanah Sir, atau sebenarnya pegunungan Sir, itu tanah Edom itu sebenarnya. Ya. Lalu utusan itu kembali kepada Yakub membawa berita tadi itu. Ya. Oke. Mendengar hal itu, Yakub melakukan hal ini. Maka Yakub membagi dua pasukannya ke dalam dua terpisah. Mengapa? Agar kalau Esau menyerang maka masih punya setengah pasukan. Masih ada satu lagi pasukannya, satu kelompok pasukan. Juga menyediakan banyak hadiah bagi Esau. Banyak sekali hadiah yang disediakan bagi Esau. Yakub benar-benar ketakutan sehingga hamba-hambanya disuruh maju lebih dahulu, menyampaikan pesan dan berbagai hadiah dengan memanggil Tuan Esau dari hamba Yakub. Jadi rupanya Esau sedang menuju Yakub. Yakub kirim hamba-hambanya lagi untuk menyampaikan pesan, untuk bernegosiasi, untuk memberikan hadiah-hadiah. Ya. Nah, dikisahkan malam itu Yakub tidak bisa tidur. Ia menyeberangkan seluruh keluarga dan miliknya, menyeberangi sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Nah, disitulah terjadi pergulatan Yakub dengan seorang laki-laki seperti yang sudah kita bahas di Rabu yang lalu. Bahwa itu adalah Kristofani, penampilan Kristus sebelum inkarnasi. Yaitu penampilan Kristus ya. Bukankah di Yohanes 8 ayat 58 Yesus sendiri yang berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Maka tidak heran kalau Kristus bisa tampil di perjanjian lama. Begitu ya. Oke. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Bahwa pergulatan itu bukan pertengkaran, tetapi Yakub memegangi terus makhluk yang satu ini, yang tampil sebagai seorang laki-laki, dan minta berkat. Itu maksudnya, bukan berantem ya. Bukan. Oke, itu sudah kita bahas. Kita lanjut saja. Nah, ini dia. Jadi, kita sedang membaca Alkitab di kisah ini, yaitu di area Land of Edom, tanah Edom, atau pegunungan Seir, ya, yang mengarah ke utara, dan ketemu dengan Yakub di sana, Esaunya. Bapak Ibu, hari ini kalau Bapak Ibu ke Israel, lalu berenang di Laut Mati, Bapak Ibu akan melihat pegunungan nun jauh di sana, ke selatan, disitulah tanah Edom. Dengan di Laut Mati itu ngambang gitu Bapak Ibu. Berapa tahun yang lalu saya ke Israel, mengambang di Laut Mati, jam berapa itu? Pagi hari, jam 5 pagi. Sendirian di Laut Mati. Jadi melihat ke langit, ngambang, nun jauh di sana tanah Edom. Di selatannya. Tapi jauh gak kelihatan, cuma berbayang aja. Ya, ini lokasinya. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita baca Kejadian 33 ayat 1, Yakub pun melayangkan pandangannya. Lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang.
Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ingat, anak-anak Yakub cukup banyak. Jadi anak-anak Lea diberikan kepada Lea, anak Rahel kepada Rahel, anak kedua budak perempuannya kepada mereka masing-masing. Rahel ditaruh di paling belakang sebab ia sangat mencintai Rahel. Setelah itu baru Lea. Sedangkan budak-budaknya dan anak budak-budaknya ditaruh di depan sebagai perisai. Ini keadaan menegangkan sebenarnya. Yakub tidak yakin bisa menang juga. Ya. Nah, itu Kejadian pasal 33, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca perlahan-lahan supaya tidak keluar dari konteksnya, di situ jelas tuh. Ya. Ayat 2-nya, ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Di muka tuh karena budak kan. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka. Dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Yakub rupanya sangat mengasihi, sangat mencintai Rahel. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Di ayat ketiga, ini menjelaskan bagaimana sangat takutnya Yakub. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Dia sujud, saudara, kepada kakaknya itu. Berharap kakaknya tidak marah, berharap kakaknya tidak membunuh anak istrinya juga, dan merampas semua hartanya. Waduh, Yakub begitu ketakutan. Tetapi, saudara, apa yang terjadi berikutnya? Ini dia. Rupanya, saya bacakan ayat 4 ya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya Yakub. Dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Yakub salah mengerti, saudara. Esau rupanya tidak mendendam lagi, semuanya sudah reda. Esau rupanya sudah berubah. Esau sangat baik. Ia tidak ingat kesalahan Yakub yang dulu. Ia lari, padahal Yakub ketakutan dengan menyembah di tanah. Tapi Esau lari memeluk Yakub dan menciumnya sebagai saudara. Lalu mereka berdua saling menangis. Ini luar biasa. Kejadian luar biasa. Satu saudara kadang-kadang tidak bicara satu sama lain dalam kehidupan nyata. Jangan ya, Bapak Ibu. Esau saja berubah. Itu zaman apa itu, Bapak Ibu? Berubah dia. Kita sudah zamannya Kristus. Diberi Roh Kudus, katanya percaya Tuhan. Kok masih kepahitan sama saudara? Itu jahat loh, Bapak Ibu. Saya sarankan cepat berubah. Cepat bicara sama orang tua, sama saudara, sama semua orang yang meskipun mereka pernah bersalah kepada kita. Apalagi kalau kita yang bersalah. Ya. Bagaimanapun Esau mempunyai kebaikan juga. Dia sudah tidak marah. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa baca kisahnya secara lengkap, ya. Tapi ini sangat dramatis ini, Bapak Ibu. Jadi ternyata Yakub salah paham tentang kakaknya yang ini. Coba kita baca ya supaya kita bisa menangkap situasinya. Kejadian 33 dari ayat ke-5. Coba kita baca sehingga kita bisa nangkap situasinya. Kejadian pasal 33 ayatnya yang ke-5. Bapak Ibu sekalian, kemudian Esau melayangkan pandangannya
Dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau ini?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini." Yakub memposisikan diri sebagai hambanya Esau loh, ya. Jadi apa yang terjadi memang demikian. Ini catatan Alkitab. Jadi Esau itu memeluk Yakub, lalu menciumnya dan bertangis-tangisan gitu. Adik kakak lama nggak ketemu, sekarang ketemu, ya. Oke. Nah, lalu Esau melihat ke sekeliling, loh, kok ada perempuan-perempuan dan anak-anak ini? Siapa mereka? Yakub jawab, ini anak-anak yang dikaruniakan Allah kepadaku. Gitu. Bagus ya Bapak Ibu ya. Ini kalau dibuat filmnya bagus ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Bapak Ibu tahu kenapa Rahel belakangan? Karena ditaruh paling belakang. Ya, oke. Ayat 8 berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Esau tanya gini kepada Yakub, maksudmu apa ya? Kok kamu apa? Seperti standby dengan pasukan-pasukan gitu, kayak mau perang. Lalu Yakub menjawab, untuk mendapat kasih tuanku. Itu jawaban Yakub. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu, aku nggak minta. Gitu kira-kira. Baik kan Esau? Ya. Ayat 10, tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Ya, terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini. Rupanya Yakub ngotot supaya Esau mau menerima hadiah darinya. Ya. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Esau baik ya sebagai kakak ya. Oke, ayat 13, tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini. Esau disuruh berjalan lebih dulu. Dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan, pelan-pelan maksudnya. Yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak. Sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku tuh. Esau sangat baik kan? Adiknya dikasih beberapa pengiring supaya aman. Tetapi aku berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Ini namanya oyo-oyoan kalau zaman sekarang. Ya, oyo-oyoan. Eh, Yakub pengen ngasih sesuatu, Esau nggak usah, aku juga sudah cukup. Gitu, kira-kira begitu. Sampai akhirnya di ayat 16. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Seir itu di tanah Edom. Kalau Bapak Ibu ingat peta tadi itu, Seir itu di tanah Edom, di selatan. Ya, Esau kembali lagi.
Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk di Sukot itu ya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, itu di Haran ya, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem, ke tempat yang namanya Sikem di tanah Kanaan. Akhirnya Yakub sampai di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah. Tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ayat 20, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Begitu kisahnya. Kita kembali ke slide. Ya, oke Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan slide-nya ya. Ya, ini dia. Jadi Yakub pergi ke Sukot, kemudian ke Sikem. Sedangkan Esau kembali lagi ke Land of Edom, tanah Sir. Sebenarnya itu pegunungan itu sebenarnya. Oke. Nah, ini adalah peta tanah Kanaan. Coba kita lihat sebentar ya petanya ya. Bapak Ibu lihat di paling utara ada Sea of Galilee. Danau Galilea di sana. Di sini ada Peniel atau Penuel. Masih ingat? Di mana Yakub bergulat dengan penampilan seorang laki-laki. Yakub ke situ. Ini Sungai Yordan. Nah, Yakub pergi ke Kanaan. Tapi sebelum itu Esau dari Edom bertemu dengan Yakub. Akhirnya setelah mereka ketemu, Esau kembali lagi ke tanah Sir atau Edom, sedangkan Yakub melanjutkan ke Kanaan. Demikian. Ya, gambarnya jadi demikian. Ini adalah Laut Mati, Dead Sea. Jadi letak Edom itu ada di selatan Laut Mati, agak ke tenggara. Oke, kita lanjutkan. Ya. Bahkan ketika Ishak meninggal, Esau dan Yakub masih rukun bersama-sama menguburkannya. Itu bertahun-tahun kemudian padahal. Di Kejadian 35 ayat 29. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub, anak-anaknya itu menguburkan dia. Jadi Esau dan Yakub itu akhirnya rukun, Bapak Ibu. Rukun, karena Esau berubah menjadi baik. Makanya zaman sekarang kalau ada orang percaya tapi tidak baik, itu kebangetan. Kalau ada orang Kristen tapi tidak baik, itu kebangetan. Sebab Esau saja bisa berubah menjadi baik. Minimal itu baik. Kebaikan tidak menyelamatkan, benar. Tapi kalau orang jahat pasti tidak selamat. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Jadi apa yang kita bisa dapat malam ini? Lesson learn-nya apa? Ini pengulangan dari sesi yang lalu, perlu diingat. Kalau orang membaca kisah ini, jika tidak mengerti konteksnya akan terjerumus pada konsep takdir. Dalam bahasa teologi dipakai kata predestinasi. Bahwa Esau ditentukan sebagai mempunyai karakter seperti itu. Sehingga ia meremehkan hak kesulungan. Seolah-olah Allah dengan kedaulatannya yang mutlak menentukan bahwa Yakub dipilihnya untuk menggantikan posisi Esau, dan Esau ditentukan supaya menganggap remeh hak kesulungannya. Tentu saja hal itu tidak demikian. Ya.
Perhatikan ini, Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Apa? 2 bangsa. Jadi sebenarnya sedang berbicara soal bangsa, bukan individu. Sebab kalau individu, ayat ini nggak cocok. Ya, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ternyata tidak kan? Yakub selalu memanggil dirinya hamba. Memanggil Esau tuanku Esau. Yakub ketakutan. Jadi bukan soal pribadi ini suatu bangsa. Nanti bangsa yang lahir dari Esau, yaitu Edom, akan punah. Sedangkan Israel akan jadi kekal selamanya, menjadi saksi Tuhan. Nah, itu maksudnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Demikian juga dalam Maleaki, ini bahaya ini kalau orang baca nggak mengerti, dipikir Tuhan kita itu seperti itu. Maleaki 1 ayat 2 sampai 3. Ditegaskan kembali dalam Roma 9 ayat 13. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Seolah-olah Allah tanpa alasan telah menentukan lebih dahulu bahwa ia mengasihi Yakub dan membenci Esau. Bahkan sebelum mereka lahir. Seolah-olah Allah adalah pribadi yang sewenang-wenang. Menentukan siapa yang dikasihinya dan siapa yang dibencinya secara sepihak tanpa alasan. Inilah yang diajarkan oleh John Calvin dengan doktrin predestinasinya. Yaitu Allah sengaja menyelamatkan sebagian manusia saja dan membinasakan yang lain. Faktanya Allah yang disampaikan Alkitab adalah sebaliknya. Yaitu Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Lalu bagaimana menjelaskan ayat Maleaki 1 ayat 2 sampai 3 tadi? Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Tuh, Tuhan menentukan kan, Pak? Gitu. Bapak Ibu perlu ingat. Yang pertama, Maleaki ini ditulis jauh setelah kejadian Yakub dan Esau. Jadi itulah sebabnya Allah mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Tapi intinya bukan di sana. Benar nggak Allah membenci Esau? Nah, rupanya kata membenci ini harus dimengerti. Bukan dalam kacamata kita hari ini. Dalam konteks ayat itu. Ya, oh itu membenci Pak? Bukan. Ini sama dengan di dalam Lukas 14 ayat 26. Coba kalau Bapak Ibu ditanya, jikalau seorang datang kepadaku, kata Tuhan Yesus loh ini, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maksudnya apakah kita harus membenci bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki dan perempuan? Begitu? Tentu bukan. Tentu bukan. Kita tidak boleh membenci bapak, ibu, dan sebagainya. Tapi kalimat ini mau mau menegaskan bahwa kita kalau dibandingkan cinta kita sama Tuhan, itu kita harus memilih, Tuhanlah yang utama. Itu maksudnya sebenarnya. Bukan membenci, begitu bukan. Nggak ada perintah untuk membenci di Alkitab. Ini adalah suatu ekspresi atau kalimat yang dipakai untuk sebagai perbandingan. Harus pilih yang mana, itu suatu pilihan. Itu sebenarnya yang dimaksud Alkitab itu. Jadi maksudnya ayat Lukas 14 ayat 26 ini adalah posisi Tuhan adalah yang terutama dibanding siapapun. Itu maksudnya. Demikian juga dengan Maleaki tadi. Aku mengasihi Yakub. Artinya tidak memilih Esau. Itu dipakai kata membenci. Ya, ini sebuah pilihan sebenarnya. Nah, untuk itu pelajaran yang bisa diambil adalah seperti ini. Dikisahkan di Ibrani 12, ditulis dalam Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah, kita diperingatkan untuk tidak menjadi seperti Esau. Ya, tidak, jangan. Kamu meremehkan
hak kesulungan fatal akibatnya. Akibatnya sangat fatal Bapak Ibu. Hari ini waktu itu Esau meraung-raung loh, mencucurkan air mata. Tapi hak kesulungannya sudah hilang. Ini bukti bahwa bukan Tuhan yang menentukan atau mempredestinasikan Esau menjadi memiliki karakter yang memandang rendah hak kesulungan. Bukan. Tetapi Esau sendiri yang membuat keputusan untuk itu. Itulah sebabnya kita diperingatkan untuk tidak meniru Esau. Jadi keputusan kita juga tidak ditentukan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita taat. Nah, tapi ketika itu masih dalam kandungan, Pak. Bagaimana caranya memilih? Kan Tuhan Maha tahu. Ya tahu sifat-sifat kakaknya yang meskipun dalam kandungan. Bukan ditentukan. Ya, jelas ya. Kalau ditentukan berarti yang bertanggung jawab Tuhan dong. Tidak, setiap manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tuhan tahu Pak, iya, tuh tahu itu bukan menentukan, ya. Jika Tuhan tahu segala sesuatunya, itu bukan berarti Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Misal Tuhan tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dirinya, tentu ini bukan berarti Tuhan yang menentukan Yudas seperti itu. Yang menciptakan Yudas dengan sifat berkhianat, bukan. Bukan begitu. Itulah sebabnya dalam banyak kesempatan Tuhan juga intervensi memperingatkan manusia agar manusia tidak melakukan kesalahan, agar manusia tidak binasa. Jadi masa depan itu bukan sesuatu yang statis, sudah ditakdirkan, sudah dipredestinasikan. Belum, dinamis. Bahkan masa depan bisa berubah kalau Tuhan intervensi. Ternyata Esau dalam hal ini bisa berubah setelah 20 tahun kemudian. Esau menjadi baik. Jadi jangan berpikiran, Esau itu jahat begitu, sesuai teks Alkitab saja. Kalau Alkitab berkata, "Jangan seperti Esau," itu maksudnya waktu Esau meremehkan hak kesulungan. Tapi kalau Esau baik terhadap saudaranya, ya itu baik, tetap baik. Kebaikan itu ada nilainya. Sebab kalau tidak, yang jahat pasti binasa. Kebaikan bisa selamat, bisa ya, bisa tidak, tergantung Tuhan. Karena Tuhanlah hakimnya. Dan Tuhan sudah mati di kayu salib untuk semua orang. Jangan ngarang-ngarang untuk sebagian orang. Untuk semua orang. Alkitab berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Pertemuan kita Rabu depan akan menelusuri Yakub sebagai bapak umat pilihan. Ingat, sejak kejatuhan di Eden, sebenarnya yang sedang terjadi dalam peristiwa historis sejarah kita hidup ini, itu adalah berkat proto-evangelium atau Injil yang pertama, atau nubuatan Kejadian 3 ayat 15 menjadi kenyataan. Sampai di Yakub, hal itu sudah benar. Maka itu akan terus menjalar sampai kepada Mesias. Silsilah itu. Ya, nanti kita akan lihat bahwa kita tidak bisa pakai pikiran sendiri. Allah itu berdaulat memilih mau memakai siapa orangnya. Tetapi bukan Allah yang menentukan sifat orang itu atau perbuatan orang itu. Kitalah yang harus belajar bertanggung jawab, belajar hidup melakukan kehendak Tuhan. Sebab kalau tidak belajar, binasa. Belajar saja sulit melakukan kebenaran, apalagi tidak belajar. Pengertian yang salah akan membawa kita kepada hidup yang salah, sehingga Tuhan tidak berkenan. Di masa lalu kita membuat kesalahan banyak sekali. Kalau kita ingat, malu kita. Kita itu, kok dulu saya nggak dewasa ya? Kok dulu saya begini begitu ya? Menyusahkan orang. Coba saya mengerti dari dulu. Tapi penyesalan itu memang belakangan Bapak Ibu. Tapi sebelum kita mati ya, lebih baik kita bertobat.
Kalau dulu buat salah ya ke depan jangan pernah buat salah lagi. Ya, Bapak Ibu saya peringatkan kita bisa tiba-tiba mati. Ada banyak contoh. Kita takut kalau kita mati tapi Tuhan tidak berkenan. Kita tidak takut mati. Yang kita takutkan adalah kalau Tuhan tidak berkenan, itu saja. Ya, jangan menganggap remeh hak kesulungan. Esau tuh. Kalau dalam konteks kita hari ini, jangan anggap enteng karunia sulung roh. Jangan anggap enteng kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Agar kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga. Jangan anggap enteng kalau Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Jangan anggap enteng kalau kita diberi firman kebenaran, Alkitab. Diberi tapi nggak mau belajar, salah sendiri. Jangan anggap enteng kalau setiap hari kita bertemu, mengalami A, B, C, berbagai kejadian, tapi tidak belajar. Padahal itu adalah pelajaran dari Tuhan. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Malam ini kita sudah melihat ternyata Esau bisa jadi baik. Meskipun dulunya ia kasar dan sebagainya. Ya, Yakub takut. Dan ternyata yang dimaksud oleh nubuatan oleh Alkitab itu bukan Yakub menjadi tuannya Esau, bukan. Bahkan Esau yang jadi tuannya Yakub. Ya. Tapi kedua bangsa, nah itu baru benar. Kan jelas ayatnya. Di dalam rahimmu ada dua bangsa. Itu yang ditekankan. Jadi terbukti sampai hari ini. Israel melahirkan Mesias dan sampai hari ini masih ada. Edom sudah tidak ada. Tidak jelas kemana punahnya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Bapa di surga, malam sudah semakin larut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya, hamba-Mu percaya bahwa firman yang benar akan mengubah banyak jiwa. Akan membuat kami mengerti kehendak-Mu, mengerti kebenaran. Sehingga kami diubahkan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Menjadi berkat di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Secara khusus hamba ingin berdoa untuk semua orang yang mendukung program ini. Baik dana maupun doa. Atau semua yang dilakukan untuk mendukung program ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Agar firman-Mu sampai ke ujung bumi. Tuhan berkati keluarganya, kesehatannya, umur panjang. Dan mengerti kebenaran. Juga untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada. Berkati kami dengan berkat-berkat jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan. Cerahi pikiran dan perasaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat. Mari Bapak Ibu semua katakan amin.